Untuk jamaah YouTube, saya kasih tahu ini ngaji bersama, yaitu cabang 4 Sumput Dirjo, ngajinya jam 8 malam, rutin pada setiap hari Senin, Kabupaten Gresik. Adapun yang kebetulan punya buku, silakan halaman 1 dibuka, yaitu babnya adalah kitab-kitab. Saya tunggu beberapa detik untuk mempersiapkan bukunya. Dan yang punya buku Allah Tidak Gaib, silakan dipelajari tanpa ada yang ngajarkan, nggak apa-apa, khusus bahasa Indonesia. Adapun buku hijau yang kita semak itu adalah bahasa Jawa, harus diantarkan oleh gurunya. Kalau yang buku kuning Allah Tidak Gaib itu tidak usah diajari sini, cukup dibaca sendiri. Judulnya Allah Tidak Gaib. Saya edarkan ke seluruh daerah bagi mereka yang menginginkan buku Allah Tidak Gaib. Satu-satunya judul seperti ini adalah nyata. Aneh tapi nyata. Enggak, aneh tapi nyata. Ke buku Allah Tidak Gaib, aneh tapi nyata. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-kitab kang wajib diweruhi iku akeh ana 4. Nomor 1, kitab Taurat kagungane Nabi Musa. Nomor 2, kitab Zabur kagungane Nabi Dawud. Nomor 3, kitab Injil kagungane Nabi Isa. Nomor 4, kitab Al-Quran kagungane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, itu adalah kitab yang wajib diketahui bagi orang Islam. Ada 4. 1 adalah kitab Taurat. Insya Allah daerah yang tidak paham dengan bahasa Jawa, jangan khawatir, ini saya campur dengan bahasa Indonesia. 50% bahasa Indonesia, 50% bahasa Jawa. Seandainya nggak paham, nggak fatal kok, pasti ada pengertian kok. Kitab seluruh dunia ini ada 4. Nomor 1, kitab Taurat, yaitu kitabnya Nabi Musa. Artinya kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah untuk Nabi Musa. Isinya berapa? Isinya adalah ada 2. 1, memerintahkan kita untuk ngaji fikih, ngaji syariat. Yang kedua, memerintahkan kepada kita ngaji tauhid, ngaji hakikat. Berarti isinya 2. Makanya kita ngaji syariat dan ngaji hakikat, ngaji fikih dan ngaji tauhid, ini satu paket. Jangan sampai ngaji syariat saja tanpa menyentuh tauhid. Jangan sampai ngaji tauhid saja tanpa memahami fikih atau syariat. Kalau ngaji fikih ini biasanya diajarkan oleh para ulama. Kalau ngaji tauhid ini disampaikan
oleh para hukama. Kalau hukama hatinya sudah nyambung, sudah berjumpa dengan zat Allah. Kalau ulama masih raba-raba, nggak pasti, punya Tuhan tidak pasti mengetahui kepada Tuhannya, tapi pelajarannya adalah fikih atau syariat. Kalau hukama ini mengajarkan tauhid atau hakikat. Lah yang benar yang mana? Yang benar ngaji kedua-duanya. Ngaji syariat juga ngaji hakikat. Ngaji syariat sama dengan muamalah, ngaji hakikat sama dengan mukasabah. Jadi hukumnya ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah untuk fikih. Kalau hakikat hukumnya yaitu ada 3: wajib, mokhal, benang. Wajib, mokhal, benang itu sifat wajib 20, sifat mokhal 20, sifat benang 10. Jadi ngaji hakikat itu adalah sifat wajib, sifat mokhal, sifat benang. Ngaji syariat yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Makanya di sini yang benar yang mana? Yang ngaji semuanya. Ngaji syariat ngaji, hakikat juga ngaji. Itu adalah perintah dari kitab Taurat. Pembawanya kitab adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah Rasul, tapi sebutannya Nabi nggak apa-apa. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tapi adalah Rasul. Kenapa, Pak? Kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Yang enak yang mana? Ya Rasul, supaya ngikuti ngajinya para Nabi. Kalau Nabi sudah nggak ada lagi. Maksudnya itu para Rasul cukup 25. Tapi ilmunya harus sampai kiamat. Harus ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Tapi ilmunya. Kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad tidak ada. Karena Allah sudah membatasi cukup 25 orang. 124.000 adalah Nabi, 25 adalah Rasul. Selisih berapa? Ya 124.000 Nabi dibagi 25. Yang ngitung Pak Wada. Nanti dihitung, dikalkulasi. 124.000 dibagi di Porogapit 25. PR-nya ibu-ibu dikumpulkan ke Pak Wada oleh ketua kelas. Oh ala ya apa nih? Para jamaah, Nabi Musa itu siapa? Arifin, orang yang hatinya makrifat kepada Allah. Nabi Musa itu makrifat, tahu Allah. Tahu Allah. Latihannya melihat gunung, melihat jabal, melihat gunung, disuruh oleh Allah. Kalau ingin mengetahui Allah, latihannya melihat gunung. Nah, kita nggak ada gunung, ya melihat dinding aja nggak apa-apa. Dinding dilihat monggo, tapi harus bisa mengadamkan dinding. Baru tahu Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa ro ilange apa-apa mongko weruh marang
pangerane. Siapa bisa mengadamkan sesuatu, maka orang itu akan tahu kepada Tuhannya. Soalnya kayak wong akon-akon, pangeranmu sapa? Ya Allah. Wong Islam wis kecil ya. Iya, tapi biasanya kan pengakuan tok. Sebab gak ngaji tauhid seperti ini. Ini Nabi Musa itu para jamaah, orang Nabi atau Rasul makrifat. Kenapa? Karena Allah bisa dimakrifati. Buktinya Nabi Musa. Nabi Musa itu hatinya tahu, melihat dan berjumpa kepada Allah. Makanya sampean disuruh ngaji tauhid supaya sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu tahu Allah. Nabi Musa melihat Allah. Itu enggak pakai semaput. Itu sujud sahwi, apa namanya? Sujud syukur. Nabi Musa melihat Allah, langsung tertelungkup, ternyata sujud syukur. Saking girangi kepada Allah sampai sujud. Itu orang melihat dari jauhan dikira Nabi Musa semaput. Melihat Allah semaput. Buktinya jamaah yang saya khatamkan Sabtu pun tidak ada yang semaput, tidak ada yang pincang. Ngomongnya Nabi Musa kok semaput. Iku mono duduk semaput. Iku mono sujud syukur. Teko aduan kono ketok tertelungkup. Berhubung garo, wah Nabi Musa semaput. Iya potongannya kayak wong semaput anjene. Tapi hatinya ketok Allah semaput enggak ada. Adapun tafsir mengatakan pinsang semaput baba iku syariat. Syariat hakikatnya apa? Sujud syukur matur nuwun ya Allah, kula sakniki pun ngertos panjenengan ya Allah. Oh gak ket biyen ngene. Ngono. Nah, jamaah publik, saya kasih tahu bahwa Allah bisa dilihat. Buktinya Nabi Musa melihat Allah. Jangan tertipu oleh kata-kata yang semaput ya, itu syariat. Lah wong ngerti syariat harusnya ngerti hakikat, ngerti makna tersurat, harusnya ngerti makna tersirat. Kalau enggak tersirat, kata-kata tersebut masuk ke semaput. Enggak seperti itu. Nabi Musa berjumpa dengan Allah, tapi Nabi Musa harus memerintahkan dua kepada manusia. Yang satu ngaji syariat, yang satunya ngaji hakikat. Itu adalah keterangan dari kitab apa? Kitab Taurat. Pembawanya siapa? Nabi Musa. Para Bapak Ibu, itu singkat padat tentang satu kitab saja, yaitu kitab Taurat.